Oke, nanti yang lain yang belum bergabung bisa menyesuaikan. Nanti akan saya upload rekamannya di YouTube ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang belum bisa bergabung atau mungkin kurang paham bisa nanti cek lagi di YouTube saya ya. Apa kabar nih? Semuanya baik-baik saja di Sumedang ya. Panas apa di sana? Hawanya gimana? Tadi hujan Pak, sempat Hujan ya? hujan. Adem ya, Iya. alhamdulillah ya. Iya Pak. Jakarta di panas. Ini saya lagi habis sidang nih teman-teman di pengadilan pajak, baru aja selesai. Jam 12.20 tadi. Jadi ngebut ini. Habis sidang langsung sholat, langsung nyari tempat kosong, langsung ngajar. Alhamdulillah ada tempat kosong nih di pengadilan pajak. Udah pernah belum ke pengadilan pajak? Belum pernah Pak. Belum ya. Ini Widya di mana ininya? Tinggalnya? Jakarta. Kalau di Jakarta mampir ya, pengadilan pajak. Ada, oke, sinyal ya Bakin. Nanti yang kendala sinyal bisa tonton lagi YouTube saya. Insya Allah nanti saya share. Jadi teman-teman yang kurang jelas bisa tanya, komen ya di YouTube saya. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain, biar subscribernya cepat nambah. Mudah-mudahan dapat AdSense gitu ya. Sekarang kan gitu modelnya semua ya. Susah memang, materi saya cuma pabeanan pajak aja ya, kurang menarik gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu ya teman-teman yang biasa bikin konten kreator, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita share aja yang bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Oke, saya nanti untuk absen sama Ibu Rosa aja ya, bagaimana mekanismenya. Nanti teman-teman juga bebas mau nanya ya. Kalau untuk materi ini presentasinya tinggal 2 ya. Kelompok berapa tuh yang belum konsen, yang belum presentasi, 2 kelompok, mungkin nanti siap-siap aja ya. Suatu saat kalau diminta presentasi harus siap presentasi. Cuma memang waktunya tidak saya tentukan karena nanti rencana saya kalau saya dalam kondisi kurang bisa fokus gitu ya, misalnya lagi sidang, apalagi ada apa nanti ya teman-teman isi dengan presentasi. Tapi sampai saat ini biar saya aja dulu yang presentasi gitu ya. Ini saya share materinya, mana dia? Saya share screen aja kali ya, share screen aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia. Jadi saya sudah siapkan tentang klasifikasi ya teman-teman, sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Kita akan bahas tentang klasifikasi barang. Ini penting ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang perdagangan internasional, jangan sampai salah memilih HS code ketika melakukan importasi ya. Tujuannya apa HS code? Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Sudah pernah dengar belum HS code atau harmonized system? Ada yang pernah dengar di sini? Pernah tahu? Yang tahu coba siapa nih? Apa itu HS code? Ada yang udah pernah tahu belum? Yang tahu ngacung atau komen di chat ya teman-teman ya. Kalau berarti nggak ada yang tahu ya. Baik, nanti saya kasih tahu deh. Jadi untuk identifikasi barang ya. Ini penting ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar perdagangan internasional, kita juga sudah belajar tentang tata laksana impor ekspor ya. Kalau teman-teman masih belum jelas, tonton lagi di YouTube saya.
ya. Kalau kita buka YouTube-nya ya. Kita buka YouTube-nya di YouTube ya. Ini dia YouTube nih. Teman-teman buka aja YouTube Dr. Ardiansah SHMH ya. Mana dia? Dr. Ardian. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini dia yang pakai jubah nih. Ini sebenarnya jubah guru besar ya. Saya belum guru besar tapi bisa pakai jubah guru besar karena mendapatkan kesempatan menjadi pejabat struktural di kampus. Jadi saya juga sebagai kaprodi, teman-teman. Jadi kalau kaprodi, pejabat struktural biasanya kalau pas wisuda diberikan kesempatan menjadi senat ya. Menjadi senat. Ini saya ya. Jadi teman-teman, ini materi kuliah kemarin nih. Ya, jadi teman-teman yang mau tahu, yang mau dalami lagi tata laksana ekspor, impor yang kemarin kurang jelas, kalau ada waktu bisa tonton lagi ya, sehingga menjadi jelas. Kalau belum jelas juga komen ya, tanya di komen sini. Kemarin juga ada tugas ya. Tugasnya apa kemarin? Masih ingat nggak? Tentang thrifting ya, tentang thrifting kan ya. Jadi teman-teman buka aja materi kepabeanan ya, tata laksana ekspor. Jadi ya materi. Kalau teman-teman kemarin, oke. Saya kira ini nanti ditonton aja lagi ya teman-teman ya. Tugasnya ada di sini, ada di YouTube ya. Kalau nggak salah tentang thrifting ya, tentang thrifting. Ya, nanti yang belum jelas tugasnya nonton lagi di YouTube tentang thrifting kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman isi di Google Classroom, nanti dinilai oleh Ibu Rosa ya sebagai apa? Sebagai bagian dari penilaian ya kan. Tugas berapa persen ya? Tugas kalau nggak besar sih tugas ya, paling 20% ya, tapi lumayan lah ya. Nanti kalau UASnya jeblok minimal dari apa? Dari tugas bisa nambah gitu ya teman-teman ya. Bu Rosa ya, Ibu Rosa sambil rapat ya. Tadi apa sih tadi? Saya mau ngapain tadi? Oh, yang nge-share YouTube ya ini ya. Teman-teman bisa tonton di YouTube-nya. Saya kasih di chat ya. Saya kasih di chat aja ya. Teman-teman bisa tonton di YouTube ya, chat. Oke ya. Jangan lupa di subscribe ya, komen, di like. Terus apa lagi tadi? Apa ya tadi saya mau ngapain ya? Lupa ya. Oke ya, itu ya. Materi tentang klasifikasi ya teman-teman ya. Kita kembali ke klasifikasi. Jadi bicara klasifikasi, kok ini cepat banget sih grafnya. Nah ini dia. Jadi klasifikasi itu kaitannya dengan yang pertama ya, melakukan identifikasi ya, mengenali barang-barang impor. Kenapa kita harus mengenali barang impor? Untuk bisa diklasifikasikan, dikelompokkan ya, dikategorikan ke dalam apa? Ke dalam harmonized system, ya teman-teman ya. Apa itu harmonized system? Ya, kita lihat. Nah ini ya. Jadi yang harus diketahui tujuannya untuk mengetahui selain tarif bea masuk digolongkan berdasarkan kelompok harmonized system kode ya, kode HS code, juga nanti kaitannya dengan peraturan larangan dan pembatasan ya, atau LARTAS ya teman-teman ya. LARTAS ya. LARTAS ini bentar ya, saya mau nge-share dulu ini. Mau nge-share ini ke Bu Rosa ya. Nge-share kuliahnya sebentar. Saya stop dulu. Saya share ke Bu Rosa ya. Bu Rosa tenang. Kelasnya tidak ada yang handle. Oke. Nah, oke. Jadi saya share juga ke grup dosen ya. Dosen Unpad.
biar Pak Dahlan tahu. Oke, saya share lagi. Yang mau nanya aja ya, nggak usah ragu-ragu. Mumpung saya ada di sini, nggak usah ragu-ragu ya. Oke ya teman-teman. Kembali ke klasifikasi ya. Jadi ini dia klasifikasi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tujuannya untuk apa? Tidak lain adalah untuk ya mengetahui tarif ya teman-teman ya. Tarif biaya masuk. Itu penting ya. Jangan sampai nanti kita salah menentukan HS code berakhir pada tarif yang lebih tinggi. Ya. Atau sebaliknya. Yang paling mengerikan kalau kita salah mengklasifikasikan HS code untuk pemberitahuan impor barang ya, itu nanti kalau terkena yang namanya lartas ya, larangan dan pembatasan. Nanti kita bahas di sesi berikutnya sudah ini ya. Jadi saya sudah siapkan 2 slide ya, mungkin Bu Rosa sudah share ke teman-teman. Itu nanti menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi apa tujuannya klasifikasi ya? Tujuannya adalah untuk ini ya, mengetahui yang paling penting ini ya, tarif ya, buat TKI, buku tarif. DTKI ini buku tarif ya. Ini sekarang tahun 2022 ya teman-teman. Ini masih 2027, tidak apa-apa, tapi setiap 5 tahun tarif kepabeanan itu di-update ya, di-update sampai berapa? Sampai 5 tahun ya, sampai 5 tahun ya teman-teman di-update ya. Jadi ini yang terakhir tahun 2002 ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui tarif ya, untuk mengetahui tarif. Oke, ini kok gerakinnya susah ya. Bentar ya teman-teman, ini saya hide aja deh. Kontrolnya, hide floating. Oke. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengklasifikasikan? Yang paling penting adalah kita mengidentifikasi dulu barang ya. Mengidentifikasi ini artinya mengenali ya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat di sini. Ya, harus mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya ya. Tentang apa? Tentang spesifikasi teknis ya dari barang tersebut. Gitu ya. Jadi untuk mengklasifikasikan jangan terpaku pada nama barang, nama dagang atau nama umum ya. Tapi harus lihat spesifikasinya. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Karena banyak permasalahan nanti kalau teman-teman dari sekarang tidak paham ini ya. Ya. Bagaimana cara mengidentifikasi suatu barang? Di sini menggunakan rumus ya 3W plus 1H ya, 3W plus 1H. 3W ini artinya W ya, W. What ya, what is it made of, what for, how is it imported ya, bagaimana apa bahan bakunya ya, barang impor ini apa sih ya, bahan bakunya apa ya, apakah dia setengah jadi, apakah dia produk pertanian, apa dia elektronika, apa dia mesin. Ini penting ya, penting untuk diketahui ya teman-teman. Kemudian dia terbuat dari apa komposisinya, apakah dia campuran ya, apakah dia barang apa yang dominan di dalam barangnya ini, nanti kita kasih contohnya ya. Yang ketiga, digunakan untuk apa, ini fungsi ya. Bicara fungsi ini sangat penting sekali ya. Kalau kita tidak tahu fungsinya nanti kita akan salah mengidentifikasi dan salah mengklasifikasi ya. Saya kasih contoh ya, barusan ya, ada importir yang ngamuk-ngamuk ke bea cukai gara-gara barangnya ditahan ya, menyalahkan bea cukai ya, bikin propaganda di medsos ya, bea cukai arogan, bea cukai
sewenang-wenang ya. Padahal dia yang salah ya. Dia mengelompokkan barangnya itu ke dalam HS code yang tidak terkena lartas ya di bab 72 misalnya 7219 tentang barang dari stainless steel ya. Padahal harusnya diperhatikan kalau fungsinya itu untuk keperluan umum ya atau general use, misalnya untuk mengencangkan bagian-bagian dari mesin ya seperti mur, baut, ya, nut, ya, kemudian washer ya, fastener yang berfungsi untuk merakit suatu mesin ya atau suatu produk itu masuk ke dalam bagian pemakaian umum di bab 73 ya, di bab 7318 sehingga dia terkena lartas. Nah, orang ini ngamuk-ngamuk ya. Kenapa barang saya ditahan? Dia menyalahkan bea cukai. Ini kan barang yang sangat penting ya untuk keperluan masyarakat, untuk keperluan industri, untuk keperluan apa gitu ya. Akhirnya karena dia dari awal sudah salah mengklasifikasikan barang, barangnya tertahan dan dia tidak dapat mengimpor barang tersebut, tidak dapat memanfaatkannya untuk keperluan industri yang akibatnya yang disalahkan bea cukai. Padahal importirnya sendiri yang tidak paham cara mengklasifikasikan barang impor. Gitu ya teman-teman, itu contoh ekstrim ya, yang barusan yang saya sering sekali hadapi. Jadi penting sekali dari sekarang teman-teman ya. Jika berurusan dengan perdagangan internasional ya, baik itu impor ataupun ekspor ya, pastikan HS code-nya benar karena ini nanti kaitannya dengan kelancaran ya arus dari barang impor ataupun barang ekspor ya. Kita ya kalau sampai salah mencantumkan HS code akibatnya akan fatal sekali ya teman-teman ya. Tadi saya kasih contoh ya, dia fokus kepada barang steel apa namanya stainless steel. Stainless steel itu bab 72 tidak ya. Stainless steel yang masuk di bab 72 itu hanya stainless steel dengan kriteria tertentu, yaitu yang masih bersifat raw material, yang masih belum dikerjakan ya. Kalau dia sudah dikerjakan, kalau dia sudah menyerupai suatu produk tertentu, dia tidak bisa lagi di bab 72 ya. Dia harus ke bab 73 ya atau ke bab-bab lainnya ya, bab 74 ya dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Akibatnya apa? Ya, selain nanti dia terkena tarif yang lebih tinggi juga yang paling menyesakkan barangnya ditahan oleh bea cukai dan kalau sudah begitu dia akan menyalahkan bea cukai ya padahal si importir ini yang tidak paham ya atau memang sengaja ya karena memang kalau pakai HS code yang terkena lartas ya dia harus mengurus perizinan lartas. Ini biasanya dia pengen cepat ya, pengen apa namanya cari kesempatan ya. Wah, saya coba aja pakai HS code yang bukan lartas, siapa tahu lolos ya. Ternyata ketahuan oleh bea cukai ya teman-teman ya. Itu sekilas info itulah yang akan nanti teman-teman hadapi di lapangan kalau ketika mengurus barang impor ataupun barang ekspor tapi tidak melakukan pengklasifikasian barang secara benar. Penting mengetahui fungsinya ya, komposisinya ya. Kemudian juga bagaimana saat dia diimpor, apakah sudah lengkap, apakah terurai, apakah dalam bentuk set ya. Misalnya kita impor sepeda ya. Sepedanya kok cuma rangkanya saja ya, rangka dengan stang gitu ya. Belum ada sepedanya, belum ada apa namanya? Bannya. Apakah ini dianggap sepeda atau spare part? Nah, ini harus kita lihat lagi di ketentuan gitu ya. Mana yang dia masuk ke dalam spare part, mana yang dia masuk ke dalam produknya, ke dalam barang jadinya. Kalau sampai ini salah, tadi akibatnya ya, selain tadi masalah pungutan yang semakin tidak terprediksi dan juga yang paling fatal adalah barangnya ditahan oleh bea cukai. Padahal bukan salahnya bea cukai, tapi salahnya dari apa namanya importir gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini adalah gambaran dari cara mengidentifikasi barang ya, parameter ya. Jadi kalau dia merupakan binatang atau tumbuhan ya harus diidentifikasi spesiesnya, dia jenis apa ya, apakah jenis sapi ya, kalau ini sih gampang ya, sapi, kambing gitu ya. Atau tumbuh-tumbuhan ya, misalnya apakah dia sayuran ya, apakah dia bunga gitu ya.
kemudian bentuknya seperti apa, beratnya. Berat juga menentukan ya, karena berbeda berat ini berbeda juga klasifikasinya gitu ya. Kondisinya seperti apa saat diimpor ya. Apakah dia itu dalam bentuk apa bersama dengan pot atau dengan apa gitu ya. Nanti ini penting sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman baca aja. Ya teman-teman. Kemudian juga untuk produk makanan minuman ini juga penting ya, apa yang harus informasi apa yang harus dibutuhkan tadi ya, berapa tadi? 4W 1H ya. 4W 1H ya. 3W kok 4W. 3W 1H ini ya. Jadi intinya 3W 1H ini ya. 3W plus 1H ya, ini yang harus kita jadikan pegangan ya. Intinya informasi apapun yang ada di dalam produk tersebut harus kita ketahui ya. Jenisnya, kandungannya, kalau makanan minuman ya, bahan bakunya, ya, kemasannya, ya, dan seterusnya ya teman-teman ya. Kemarin yang saya hadapi kasus ini ya, produk logam ini ya, produk logam ya. Kandungannya apa, ya, ukurannya, bentuk ya, bentuk juga penting ya. Walaupun dia stainless steel ya, seperti saya kasih contoh. Kalau dia bentuknya berupa piring, berupa cincin pipih ya, berupa mur ya, berupa baut, maka dia harus ketahui ya untuk nanti bisa menghasilkan klasifikasi yang benar ya teman-teman ya. Kemudian untuk produk tekstil, nanti tekstil juga sedang menjadi masalah besar ya, karena nanti kaitannya dengan pungutan selain bea masuk juga dengan bea masuk tindakan pengamanan ini ya. Produk-produk tekstil ya, terutama yang berupa kain ya. Nah, yang menjadi permasalahan kain yang kena BMTP ini ternyata kain yang berasal dari serat tekstur dan non tekstur. Dan bagaimana cara mengidentifikasinya tentunya nanti harus dilihat dari yang namanya MSDS ya, MSDS atau Certificate of Analysis yang dikeluarkan oleh manufakturnya ya teman-teman ya. Kemudian juga ada mesin elektronik ya, ini apa? Dia harus dilihat fungsinya ya, cara kerjanya, ya kondisi saat impor dan seterusnya ya teman-teman ya. Terakhir alat-alat berat juga ini juga penting untuk diketahui identifikasinya ya, jenisnya ya. Dan ini memang terkadang menjadi dispute ya teman-teman ya, masalah jenis kendaraan ini karena terkadang tidak jelas dia jenisnya apa ya, kelaminnya apa, gendernya apa gitu ya. Seperti itu kalau kita contoh ya, ada di buku tarif itu misalnya jenis sedan gitu ya. Sedan ini kan biasanya terkena tarif yang lebih tinggi ya, bisa kena tarif 30% ya, atau 40% ya, dibandingkan dengan jenis mobil yang tarifnya lebih rendah ya, misalnya stasiun wagon ya, stasiun wagon. Nah, permasalahannya di definisi stasiun wagon ini yang kemudian menjadi dispute karena tidak tera secara jelas di dalam buku tarif kepabeanan Indonesia ya. Itu harus dilihat nanti dari berbagai studi-studi hukum ya, baik itu produk-produk yang dikeluarkan oleh World Customs Organization ya, kemudian bisa nanti dilihat dari explanatory notes, kemudian juga bisa dilihat dari produk-produk decision ya, putusan-putusan ya, baik putusan WCO maupun putusan-putusan dari pengadilan ya, dalam dan luar negeri. Jadi memang ini permasalahan yang kompleks ya teman-teman ya, butuh jam terbang, butuh kepakaran, butuh keahlian ya. Pada konteks sekarang teman-teman cukup mengetahui aja dulu, tapi kalau memang berniat tertarik dengan ilmu perdagangan internasional, salah satunya HS Code ini adalah bekal yang sangat yang sangat bermanfaat ya untuk karir teman-teman tentunya, dan ini adalah ilmu yang mahal gitu ya, ilmu yang mahal. Kenapa saya katakan ilmu yang mahal? Memang mahal gitu ya kalau kita ikut diklat kepabeanan gitu ya, coba aja ya, tarifnya mahal ya, 7 juta, 8 juta ya. Ya saya pun dapat
dapat untungnya juga ya. Kalau diundang jadi pengajar ya alhamdulillah ya, ada rezeki ya, halal insya Allah ya, jangan ditolak gitu ya teman-teman ya. Tuh yang bisa melecut semangat teman-teman untuk belajar ya, jangan hanya lihat sekarang saja, oh ini Pak susah Pak, ribet Pak, saya nanti kayaknya nggak bisa, insya Allah ya, insya Allah teman-teman bisa mempelajari apapun itu, karena memang sekarang hanya dalam proses pengenalan saja. Nanti mungkin ketika sudah berkecimpung, ya insya Allah akan menjadi ahlinya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara kita meneliti, mengidentifikasi barang, tentunya dari dokumentasi dan juga nanti dari melihat ya, meneliti secara langsung barangnya ya. Dilihat brosurnya, dilihat katalognya, ya MSDS. Tadi MSDS itu ini ya, Material Safety Data Sheet atau disingkat MSDS ya. Certificate of Analysis ya, COA ya, milling certificate ya. Milling certificate ya, buku manual ya, literatur, ensiklopedia, ini merupakan sarana untuk kita mengidentifikasi, mengenali ya, mengetahui ya dari suatu barang, produk impor ataupun ekspor ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Kita harus buka dulu, tentunya butuh buku tarif ya. Oh iya, teman-teman belum lihat ya. Saya kasih lihat deh. BTKI ya, BTKI. Nah, ini ya. Sudah ada yang dalam bentuk HTML ya. Dalam bentuk apa sih ini namanya? Aplikasi ya. Jadi nanti teman-teman saya kasih ya, kalau mau nanti japri aja ke saya. Bisa dapat yang seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini kalau di print ini tebal sekali ya teman-teman ya. Jadi ada berapa di sini? Ada 21 ya, 21 bagian dan ada berapa bab? Ada 97 bab. Ini bab yang terakhir ya. Bab 97. Ini belum nongol ininya. Isinya, ntar ya, ini agak lemot nih. Kenapa agak lemot? Karena ntar ya teman-teman ya. Harusnya muncul nih. Kadang-kadang dia dianggap sebagai ini ya, di komputer itu dianggap sebagai apa namanya, virus kali ya. Jadi kalau komputer yang agak apa namanya, rentan ininya, yang agak gampang, yang antivirusnya kuat sekali, menganggap ini aplikasi yang bahaya. Kok ini nggak muncul ya? Harusnya muncul ya teman-teman ya. Nanti saya lihat ya. Ya, harusnya ada muncul di sini. Bentar ya. Saya cari. Mungkin bukan yang ini kali ya versi. Saya udah ini kok, udah apa namanya? Udah cari kemarin ya BTKI ya teman-teman ya. Oke, nanti saya cari ya. Yang bisa dibuka ini masih ini. Ya, misalnya ada problem di sini. Oke. Intinya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa install di komputernya tentang BTKI ya. Jadi harus dilihat daftar isinya ya. Daftar isinya tadi apa? Bab-bab ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Bab-bab ini saya nggak muncul di sebelah saya. Ya. Ini harusnya muncul ya. Bab-babnya ya. Ini ada 97 bab ya. 97 bab. Sorry, 99 ya. Yaitu tentang ketentuan khusus. Jadi ada bab 99 ya teman-teman ya. Ya, teman-teman. Kemudian teliti masing-masing bab ya, teman-teman harus tahu ya, masing-masing bab atau bagian itu diteliti. Apa yang diteliti, yang paling penting ini ya, catatannya, catatan bagian atau bab. Inilah yang sangat menentukan untuk menentukan klasifikasi ya, karena dia menjadi sumber utama ya, yang mengikat untuk keperluan hukum ya. Nanti ada di ketentuan umum untuk menginterpretasi HS code ya teman-teman ya. Kemudian tentukan pos-pos yang relevan ya sesudah teman-teman melihat catatan bab ya. Misalnya tadi kasus saya masalah barang dari stainless steel ya. Jadi kalau bicara masalah stainless steel ya, itu memang pertama kali kita lihat memang bab 72 di situ, karena mengandung barang-barang yang terbuat dari stainless steel. Tapi harus dilihat di catatannya ya.
Dilihat di catatannya. Catatannya mengatakan misalnya catatan 1 nomor huruf K itu ya hanyalah bentuk yang terdiri yang masuk ke bab 72 ini hanya yang berbentuk lembaran-lembaran gitu ya, atau dia berbentuk raw material ya. Tapi sayang sekali di sini saya tidak bisa buka ya nih di komputer saya nih. Ini laptopnya kurang bagus nih kira-kira ya, harusnya nongol ya. Oke, nanti saya cariin versi yang bagusnya. Ya, oh atau BTKI yang ini aja ya, yang Excel aja ya, sorry. Nggak usah yang itu. Yang Excel aja, BTKI yang Excel, oh ini dia ada nih. Ada nih teman-teman nih. Oke, yang Excel juga ada ya. Ini juga enak buat nyarinya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini suatu daftar yang panjang, yang banyak sekali ya. Ada berapa sih? Ada berapa apa namanya? Berapa kolom baris? Ya, kita lihat paling bawah ya. 11.000 ya teman-teman ya. Ada 11.550. Sorry, kok 11.000. 16.000 ya. Ini ya teman-teman ya. 16.000 ya. Jadi 15.000 lebih kalau saya lihat di sini ya. 15.000 apa? 16.944 di sini ya, row. Ya. Jadi ada sekitar 15.000 uraian barang yang ada di BTKI ya, teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi cara melihatnya kita lihat di sini ya, lihat tadi ya, lihat bab, lihat catatan bagian ya. Bab itu yang mana ya? Ya. Bentar ya. Untuk bab. Sorry. Ini bab ya. Ini bab ya. Bab 0101 ini artinya bab 1 ya. Kemudian subbab ya, ada bab, ada subbab. Nanti kita lihat ya, teman-teman di sini ya. Intinya itu teman-teman tadi sudah lihat ada berapa bab? Ada 99 ya, 99 bab. Ya. Kemudian ada berapa bagian ya? Bagian di sini kita lihat ada berapa? 21 ya, 21 bagian dan 1 ketentuan khusus ya, teman-teman ya. Nah, terus berikutnya apa? Gunakan ya GRE ya, General Interpretation Rule ya. General Interpretation Rule. JIR, ini bukan GRI ya, GAR ya. JIR ya, General Interpretation Rule atau KUMHS ya. Ketentuan umum menginterpretasi HS gitu ya. Gitu ya. Kemudian gunakan proses eliminasi. Artinya di sini menemukan pos yang paling sesuai ya. Tentunya dengan menggunakan ketentuan umum menginterpretasi HS gitu ya. Kemudian apa? Menemukan subpos HS AHTN. Apa tuh HS AHTN? Yaitu HS yang 8 digit ya. Jadi bicara nomor HS sekarang kita ada 8 digit ya. Baru yang terakhir adalah menentukan tarifnya ya, tarif biaya masuk atau ketentuan lartasnya ya. Jadi yang masalah HS code ini bukan hanya biaya masuk tapi juga yang paling penting lartas ya, teman-teman ya. Ketentuan apa? Lartas. Larangan pembatasan itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk apa harmonious system ini ya? Pertama adalah dalam rangka perpajakan ya. Untuk menentukan tarif ya dari barang impor ya atau barang ekspor sehingga dapat dihitung pajaknya, dalam hal ini pajak dalam rangka impor ya, PDRI ya. Selain juga tentunya untuk menghitung pajak tidak hanya cukup dengan besaran tarif tapi yang juga penting adalah nilai pabean ya. Nilai pabean ini apa? Harga ya, nilai transaksi. Ya, HS code juga berfungsi untuk apa? Untuk statistik ya, untuk negosiasi FTA dan juga untuk keperluan rules of origin ya. Rules of origin ini ada yang tahu apa? Rules of origin? Ada yang tahu apa? Ya, nggak tahu ya. Ini memang mata kuliah yang sangat berat sebenarnya ya teman-teman ya. Karena kalau di STAN dulu saya waktu di jurusan bea cukai
klasifikasi ini diajarkan di 2 semester ya. Klasifikasi barang 1, klasifikasi barang 2. Jadi teman-teman langsung dapat pelajaran ini dalam hanya 1 mata kuliah saja ya. Dalam 1 sesi saja. Tentunya memang ini berat ya, tapi nanti teman-teman bisa pelajari melalui YouTube ya atau melalui sarana-sarana yang lain sesudah perkuliahan ya. Berikutnya apalagi teman-teman, yaitu untuk lartas tadi ya, yang sangat penting ya. Yang tadi saya kasih contoh, ada orang importir yang barangnya ditahan bea cukai ya, karena salah menentukan AS code. Kenapa? Karena dia terkena lartas dan dia belum menyiapkan perizinan untuk lartasnya. Apa itu perizinannya? Biasanya kalau terkait dengan produk-produk industri ya, baja, itu adalah laporan surveyor dan izin impor ya, atau PI ya, persetujuan impor. Ya teman-teman ya, ini masih banyak slide-nya, baru 10 dari 81. Saya cepat aja ya. Nah ini ya, kita bayangkan ya, kita di sebuah supermarket, bayangkan begini banyak barang ya. Ini apa ini ya, ini misalnya roti ya, apa sih ini yang dalam lemari es ini ya, ada es krim gitu ya, ada ikan mungkin ya, ayam ya. Ini yang harus kita kelompokkan gitu ya. Nah ini cara belajarnya begitu, kita ketemu barang, kita tanya, ini highest code-nya berapa gitu ya. Atau di rak yang sebelah sini ya, ini misalnya produk-produk mie instan ya, kalau yang sering ke supermarket ya belanja gitu ya, udah tahu ya di Ion, kalau di sini Ion ya. Saya biasa di Ion. Apa kalau di sana apa di Sumedang ya, supermarketnya apa di sana ya. Indomart kan yang matukan ya. Adalah pasti ya. Apa Hypermart, apa Lulu ya, kalau di sini ada Lulu, ada apa Ion ya, banyak ya. Macam sekarang kalau Carrefour gitu ya. Nah, ini semua produk-produk yang harus bisa kita klasifikasikan ya, karena ini ya sebagian besar juga impor ini ya. Gitu ya. Ya teman-teman ya. Nah, dari produk-produk itu apa HS-nya misalnya ini ya. Nah, ini biasanya kalau terkait dengan bahan-bahan berupa produk dari hewan ya, ini di bab 1 ini ya, biasanya ya, bab 1, bab 2 ya, bab 3 ya. Bab-bab yang awal ya, bab-bab yang awal ya. Ini biasanya tentang produk-produk yang bersifat dari alam ya, nature ya, natural product lah gitu ya. Kemudian bab berikutnya ini tentang olahan makanan ya. Ini biasanya di bab berapa nih ya, bab berapa ya, sekitar bab 5 ke atas lah gitu ya. Nanti saya juga nggak terlalu ingat ya. Kemudian masuk ke produk-produk untuk keperluan sehari-hari ya. Ini juga nanti harus bisa kita lihat di bab-bab dan subpos, termasuk pos tarifnya ya. Pakaian ini biasanya di HS code sekitar 60-an ya, 55, 56 ke atas ya. Barang-barang keperluan umum ini ya. Mur, baut ya, ini tadi ya. Di HS 73 ya, dan seterusnya. Kemudian ini barang-barang elektronik ya, banyakkan di HS 84 ya. 85 sorry ya, 85, 86, 87 lah ya. Ini sepeda ya, sepeda kalau tidak salah 87 ya kalau salah ya, 87 11 ya. Dan rumah tangga nanti kita lihat ya teman-teman ya. Intinya itu yang akan kita hadapi, bagaimana setiap barang itu bisa kita masukkan ke dalam klasifikasi di dalam buku tarif kepabeanan Indonesia ya teman-teman ya. Apa itu HS code ya, ini yang tadi kita bicarakan. Ternyata HS code itu apa? Merupakan suatu ya produk dari hukum ya, hukum apa? Hukum perjanjian internasional ya. Jadi hukum perjanjian internasional ya. Di mana itu dikeluarkannya? Di ya konvensi internasional yang disusun oleh World Customs Organization. Apa bunyinya ini ya? Bunyinya adalah Harmonized Commodity Description and Coding System, tapi disingkat dengan Harmonized System ya, HS code, yang di Indonesia kemudian di ratifikasi ya, diratifikasi dan kemudian
di transformasi gitu ya teman-teman dalam bentuk BTKI ya, buku tarif kepabeanan Indonesia ya, BTKI ya teman-teman ya. Sejak kapan? Ternyata sudah lama sekali ya teman-teman ya. Ini sudah digunakan, diratifikasi di seluruh dunia, di seluruh negara sejak 1 Januari 1988. Bayangkan ini sudah lama sekali gitu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, mengatur tentang apa? Mengatur tentang struktur klasifikasi barang dalam perdagangan ya, tentunya perdagangan internasional ya teman-teman ya, dalam bentuk kelompok barang-barang berdasarkan ya pos-pos dan sub-pos gitu ya. Nah, untuk tahun 2017 ya, itu sudah ada 216 contracting party. Jadi hampir seluruh negara di dunia menerapkan yang namanya HS code ya. Ya, teman-teman ya. Ini nanti mungkin saya agak cepat ya teman-teman ya. Karena ada ada keperluan lain ya sebelum asar ya, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman bisa sambung, bisa nanya di YouTube ya. Ini pengenalan aja dari saya. Berikutnya sistem klasifikasi ya teman-teman. Jadi untuk sistem klasifikasi di Indonesia itu sudah diratifikasi sejak tahun 93 ya. Kalau tadi di internasional dia sejak tahun berapa? 88 ya. Di Indonesia baru 93 ya. Jadi Indonesia agak telat ini ya. Baru 10 tahun hampir ya sejak pertama kali muncul di tahun 93 diratifikasi dengan Kepres ya nomor 35 tahun 93 ya. Kemudian baru diimplementasikan di tahun 89 ya. Oh jadi gini ya teman-teman ya, ternyata tahun 89 sudah muncul di buku tarif ya. Walaupun ratifikasi dalam bentuk Kepresnya baru tahun 93 ya. Jadi implementasinya duluan, ratifikasinya belakangan ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang hukum internasional itu dinamis ya penerapannya. Ada yang perlu ratifikasi, ada yang tidak ya, ada yang self implementing ya. Jadi sebenarnya ratifikasi pun tidak menjadi suatu ukuran mutlak apakah hukum internasional itu diterapkan atau tidak ya. Contohnya dalam kasus ini ya HS Code ini ya. Ternyata tahun 89 Indonesia sudah ada ya BTBMI. Padahal ratifikasi dari HS Code itu baru tahun 93 itu ya teman-teman ya. Memang ini kurang pas ya, harusnya ratifikasi dulu baru diimplementasikan ya. Tapi ini ternyata implementasi dulu baru ratifikasi itu ya teman-teman ya. Oh sorry. BTBMI tahun 89 ini belum pakai, saya kira mungkin belum pakai HS Code ya. Jadi masih menggunakan produk-produk lama saya kira ya. Karena memang, tapi nanti saya cek lagi ya. Tapi intinya tahun 93 Indonesia baru meratifikasi, kemudian tahun 89 baru terbit yang namanya BTBMI ya teman-teman ya. Kemudian di tahun 2004 kita mengenal yang namanya HS Code 8 digit ya, karena sebelumnya di tahun 84 HS Code 8 digit ya, ternyata sudah ada ya. Jadi HS Code 8 digit ini tahun 84, tahun 2004 sudah ada ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu ada HS Code 10 digit teman-teman ya, yang hanya berlaku di level nasional gitu ya. Nah, sehingga walaupun di ASEAN itu menganut 8 digit, tapi di level nasional misalnya Indonesia ya memiliki HS Code 10 digit yang mengatur secara domestik gitu ya. Nah, barulah di tahun 2017 HS Code 10 digit ini dihapuskan sehingga sekarang hanya ada satu HS Code untuk level ASEAN, yaitu HS Code 8 digit ya, 8 digit ya. Gitu ya teman-teman ya. Disebut juga HS versi ke-7 ya, atau HS Code versi ke-7 di tahun 2017. Ya teman-teman ya. Jadi untuk apa fungsi dari HS Code ini tadi ya, intinya untuk keperluan tarif kepabeanan, kemudian untuk statistik perdagangan internasional ya, kemudian untuk rules of origin ya. Rules of origin ini kaitannya nanti dengan FTA ya.
free trade agreement kalau untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah yang berasal dari negara yang mengikat perjanjian dagang dengan Indonesia ya. Jadi bicara rules of origin tidak hanya masalah FTA ya, dia juga bisa terkait dengan ya terkait dengan non tarif ya. Bisa juga terkait dengan non tarif, misalnya masalah kuota ya, masalah termasuk juga masalah BMTP ya, biaya masuk tindakan pengamanan. Ini menggunakan juga rules of origin ya, ketika suatu ketentuan hukum dalam perdagangan internasional itu berbasiskan kepada negara ya, berbasiskan kepada negara asal. Jadi untuk menentukan suatu negara asal ya, dia menggunakan yang namanya rules of origin ya, teman-teman. Juga untuk negosiasi perdagangan, untuk fasilitasi ya, untuk keperluan perpajakan, juga untuk keperluan transportation ya, misalnya di dalam BL ya, ini sudah harus mencantumkan juga HS code ya, tujuannya untuk mengetahui ya komoditi yang ada di dalam peti kemas ataupun barang yang sedang dikirimkan gitu ya, teman-teman ya. Juga untuk keperluan surveillance ya, law enforcement dalam rangka penegakan hukum. Itulah fungsi dari HS Code, sangat penting sekali ya. Saya cepat aja. Jadi untuk di Indonesia sekarang untuk mengecek kebenaran HS Code, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya portal INSW ya. Cari aja di internet ya, di situ bisa ketahuan HS Code dan juga jenis tarifnya seperti apa. Tapi hati-hati ya. Yang paling penting bagaimana menentukan HS Code-nya itu, karena kalau di INSW hanya ada daftar saja. Ya, daftar HS Code nomor sekian ya, nanti tarifnya berapa ya, perizinannya seperti apa. Tapi untuk menentukan HS Code yang tepat itu tetap harus kita ya sebagai ahli kepabeanan yang menentukannya ya, teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi INSW ini sekarang sangat penting sekali ya, teman-teman bisa masuk ya, ini saya kasih contoh ya. Teman-teman masuk aja ke INSW ya. Nah, ini HS Code ya. Nah, ini ya. INSW. Teman-teman bisa masuk ke halaman INSW. Nah, di situ tinggal cari HS Code ya. Misalnya barang apa yang ingin kita cari tadi ya. Misalnya contohnya apa ya, mau nyari apa ya. Kuda gitu ya. Kuda ya. Kali mau impor kuda gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kuda ini udah langsung kelihatan nanti HS Code-nya. Tapi jangan patokan ke kuda aja, jangan patokan ke uraian barang. Ini harus diteliti kudanya untuk apa. Kalau kuda untuk dipotong ya, diambil dagingnya, maka dia bisa ya. Atau untuk apa namanya keperluan ditunggangi ya, itu bisa masuk ke sini. Tapi kalau untuk keperluan sirkus, dia masuk ke bab yang berbeda, teman-teman. Yaitu di bab 97 kalau tidak salah ya. Khusus untuk kuda sirkus ya. Jadi makanya jangan kita hanya melihat satu patokan kuda semuanya masuk ke 0101 ya. Ternyata tidak ya. Kalau dia itu untuk hewan sirkus ya, untuk pertunjukan, maka dia masuk ke bab 97. Nanti kita lihat di sini ya, di slide ada ya. Jadi teman-teman secara gampang bisa nyari di INSW ya, tapi tetap harus berpedoman kepada ketentuan untuk menginterpretasi HS Code yang ada di mana, di BTKI itu ya, teman-teman ya. Jadi seperti apa dia strukturnya, seperti ini ya. Sejak tahun 2017 BTKI menggunakan berapa digit, teman-teman? Menggunakan 8 digit ya. Kalau sebelumnya 10 digit, sekarang menggunakan 8 digit ya. Ini teman-teman harus tahu itu ya. Jadi tidak lagi menggunakan yang 10 digit. Sekarang 8 digit. Mengapa sekarang 8 digit? Karena yang 10 digit ini untuk keperluan domestik nasional masing-masing negara sudah dihapuskan. Sekarang semua negara ASEAN ya, Indonesia, Malaysia, ya Laos, ya sekarang lagi ASEAN Game ya. Kemarin misalnya Indonesia lawan Kamboja ya. Jadi baik Indonesia, Kamboja ya, apalagi ya Laos ya, Vietnam ya, Thailand itu
sama sekarang semuanya, HS-nya adalah 8 digit dan tidak ada perbedaan buku tarif ya. Jadi yang namanya buku tarif kepabeanan Indonesia itu sama dengan buku tarif kepabeanan Malaysia ya. Sama dengan buku tarif kepabeanan Thailand gitu ya sejak tahun 2017 ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mencari kode HS? Kita harus berpedoman pada ini ya, ketentuan umum menginterpretasikan harmonized system. Atau disingkat CUM-HS ini ya, CUM-HS ya, CUM-HS. Kalau bahasa Inggrisnya GIR ya, General Interpretation Rules ya, atau JRI ya sama aja, General Rules for the Interpretation of Harmonized System ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita memulai untuk mengklasifikasikan? Tadi ya sebelumnya kan kita sudah belajar cara mengidentifikasi. Nah, sudah mengidentifikasi, maka kita mulai membuka buku HS atau BTKI tadi. Pertama kita baca dulu yang namanya ya ketentuan umum menginterpretasi HS, CUM-HS. Kemudian kita lihat di dalamnya ada 21 bagian, ya 97 bab. Ya, kemudian yang paling penting ini ya, legal notes. Mengapa dikatakan legal notes? Karena inilah yang mengikat secara hukum ya menjadi rujukan utama dalam mengklasifikasi, yaitu catatan bagian, catatan bab dan catatan subpos. Inilah yang memiliki ya kedudukan yang sangat kuat di dalam per HS-an gitu ya. Ini mungkin nanti saya agak cepat ya teman-teman ya. Saya sampai jam 3 aja, mohon izin ya. Karena ini saya juga masih di pengadilan. Jadi nanti bisa kita sambung lagi kuliahnya di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa tanya YouTube, nanti insya Allah saya jawab. Ya teman-teman ya. Nah ini gambaran daftar isi dari buku HS tadi ya. Bagian 1 binatang hidup, bagian 1 hewan ya, produk-produk hewan. Bab 1 sampai bab 5 ya, binatang hidup, daging, ikan, susu, produk hewani. Ya, bagian 2 produk nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan, tumbuhan hidup, sayuran, buah, kopi, teh, ya, serelia, produk gilingan, ya, buah berminyak, ya, lak, getah, bahan anyaman ya. Ini masuk ke produk nabati. Bab 6 sampai bab 14 ya. Bagian 3 minyak dan lemak ya. Minyak dan lemak, olahan makanan. Bab 4 ya. Untuk minyak dan lemak cuma 1 bab ini ya. Untuk bagian 4 ini ada banyak olahan makanan hewani, gula, kokoa, serealia, ya, sayuran, nah, minuman ya dan lain-lain ya teman-teman ya. Ini nanti teman-teman hafalkan ya. Tidak perlu dihafalkan ya. Tapi minimal tahulah gambaran singkatnya. Bagian-bagian ataupun bab yang ada di BTKI itu bermula dari ya yang namanya produk natural ya, produk alam seperti binatang dan tumbuhan, kemudian pengolahannya ya, kemudian bahan kimia ya, baru kemudian produk yang lebih kompleks seperti misalnya ya apa di sini pengolahan dari produk-produk material alam ya, dan bentuk plastik, karet ya, kemudian kayu ya, kertas, kemudian masuk ke tekstil ya, tekstil, alas kaki ya, barang-barang dari hasil industri alam ya, misalnya barang dari tanah, keramik, kaca ya, batu permata, logam mulia ya. Terakhir di bab 72 itu sudah masuk yang namanya ya di sini golongan kepada apa benda yang berat-berat ya, yang keras-keras seperti besi ya, logam mulia dan logam tidak mulia ya. Logam mulia tadi udah ya di atas ya. Ini berarti logam tidak mulia ya. Kalau logam mulia ini ya. Bagian 14 bab 71. Bab 72 ini masuk ke besi dan kawan-kawannya. Terus sampai ke produknya, sampai menjadi mesin ya, menjadi kendaraan ya, produk-produk yang lebih kompleks lagi ya, alat-alat musik, jam, optik, amunisi juga ada bagian dan bab tersendiri ya. Kemudian juga alat-alat rumah tangga ya, olahraga dan pabrik. Terakhir barang-barang seni ya, tadi misalnya kuda ya. Walaupun kuda itu kalau kita lihat sepintas dia bisa masuk ke bab 1 ya, 101 malah binatang hidup ya. Tapi kalau dia digunakan untuk keperluan seni dalam hal ini adalah sirkus, maka dia masuk ke bab 97 ya teman-teman ya. Ini contohnya ya, bab 1 ya.
Ini namanya adalah apa nih? Sapi ya. Sapi. Kalau bahasa Inggrisnya ini susah ya. Karena ada yang menerjemahkan sebagai oxen ya. Ada oxen, ada cattle. Nah, ini ya. Ini menjadi dispute ya, pengalaman saya antara oxen dengan cattle ini. Karena tarifnya beda ya. Yang oxen ini 0%, yang cattle ini 5%. Ternyata ini susah ya. Ini menjadi dispute karena perbedaan tarif 5% ini mengakibatkan perbedaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, teman-teman ya. Bisa bayangkan ya, definisinya tidak ada ya, hanya ada kata-kata oxen. Oxen diterjemahkan sebagai lembu ya, cattle diterjemahkan sebagai sapi, tapi hewannya seperti apa ya? Seperti si ini ya, beliau ini ya. Ini oxen apa cattle? Kamu ini lembu apa sapi? Kita tanya coba ya. Hey, kamu lembu apa sapi ya? Dia jawabannya apa? Moh gitu ya. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Tadi itu ya, di slide yang paling awal ya, kita harus lihat dari literatur ya, kita harus lihat dari dokumen-dokumen hukum ya, kemudian perjanjian-perjanjian ataupun pendapat-pendapat para ahli ya, termasuk ahli bahasa, termasuk kamus-kamus. Akhirnya memang menjadi sangat kompleks untuk menentukan klasifikasi ketika tidak jelas ya teks daripada HS code tersebut. Seperti ini ya, hanya dikatakan lembu itu adalah oxen ya, cattle itu adalah sapi, karena yang membuat orang Inggris ya, orang Amerika, mereka sih tidak ada masalah, oxen mereka sudah tahu ya, tapi kita yang tidak berbahasa Inggris ya, menerjemahkannya pun akhirnya bingung ya, oxen ini apa, cattle ini apa gitu ya teman-teman ya. Dan ini nanti harusnya bisa dijelaskan di dalam yang namanya explanatory notes ya, explanatory note, explanatory notes ya, atau IN ya, disingkat IN ya teman-teman ya. Singkat apa IN gitu ya. Ini menjadi dispute, saya pernah mengalami ya di tahun 2013 ya 2014. Ya, nilainya pun sampai miliaran ya, karena kalau sapi ini sekali diimpor dia bisa satu kapal ya. Bayangkan beda 5% aja hasilnya bisa miliaran karena ada biaya masuk, ada pajaknya ya, teman-teman ya. Nah, itu ya, itu juga ikan ya. Kalau ikan ini biasanya dispute-nya kaitannya dengan apakah dia ikan segar atau ikan yang tidak segar ya. Karena yang kena PPN biasanya nih ya, pembebasan PPN barang strategis itu ikan segar. Sekarang kalau ikan itu sudah beku ya, misalnya udang ya, biasanya udang ya. Udang itu kan dia tidak bisa dikatakan udang segar ya kalau yang diimpor itu. Kenapa? Karena itu sudah direbus dulu ya, mungkin juga sudah dikasih pengawet, sudah dibumbuin, dikasih garam, baru dia dibekukan ya. Apakah itu kategori udang beku yang mendapatkan pembebasan PPN? Tentunya ini menjadi dispute ya, akhirnya juga menjadi dispute. Gitu ya. Kasus udang, ikan juga ya. Kalau ikan untuk sashimi ya, yang diiris-iris tipis-tipis ya, diimpor dalam bentuk sudah menjadi apa tadi file ya, apakah itu masuk ke dalam jenis ikan yang dibebaskan PPN-nya? Nah, ini pun menjadi dispute ya. Karena kenapa jadi dispute? Kadang-kadang itu ya, regulasi itu tidak dibuat ya, apa-apa. Regulasi itu kadang tidak dibuat secara jelas gitu ya. Ada keterbatasan memang pada saat pembuatan regulasi, mungkin terburu-buru ya, atau bagaimana, sehingga pada implementasi di lapangan menjadi dispute. Termasuk tadi ya, definisi suatu barang ketika dikelompokkan ke dalam HS code ya, untuk tujuan pentarifan termasuk juga perpajakan, dia menjadi sumber dispute gitu ya teman-teman ya. Daging ya, daging juga ini ya, daging dengan lemak ini juga banyak dispute ya. Apakah daging apa namanya, saya lupa ya, pokoknya ini banyak dispute juga. Susu ya, kemudian ini adalah apa sih ini, kulit ya, kulit juga ya. Oke ya teman-teman, tuh kemudian ini bagian 2 ya, gambarnya seperti ini. Intinya tadi apa, produk hewani ya, kita cepatin ya teman-teman ya. Bagian 3 ini juga masih dari produk olahan hewan ya. Bab 4 ya sama ya, masih produk olahan hewan juga. Bab 5 tadi merupakan barang-barang yang bersumber dari bumi ya, dari tanah ya, mineral. Bab 6 tadi ya sudah produk olahan ya, dari barang-barang mineral tadi ya. Bab 28 sampai 38 ini sudah produk ya, sudah berupa produk kimia ya, termasuk dalamnya pupuk ya, sabun juga ya, cat juga, termasuk juga ini yang berbentuk apa nih namanya, produk-produk kimia ya.
yang disebut dengan preparat ya, masuk juga ke situ ya teman-teman ya. Kemudian produk-produk dari plastik ini ada di bab 39 sampai 40. Ini dia ya bentuk-bentuknya, tapi tidak terbatas ini tentunya ya. Ban juga ya. Ban juga masuk ke sini ternyata teman-teman ya, bisa tahu lah karena. Kemudian produk dari tekstil ya, termasuk juga produk untuk apa? Keperluan sehari-hari ya, tas ya, karpet ya. Kemudian apa nih? Baju ya, jaket juga ada di sini. Bab 41, bab 43 ya. Kemudian produk dari olahan kayu ya juga masuk di bab 44 dan 46 ya teman-teman. Kemudian bab 47, 49 ini juga sudah masuk ke kertas ya. Termasuk juga nanti produk-produk berupa cetakan ya. Ini juga banyak dispute ya. Karena misalnya ketika ada cetakan di situ apakah dia masuk ke sini? Bisa juga dia masuk ke bab-bab yang di atasnya, masuk ke kertas, masuk ke plastik ya. Karena di situ banyak dispute ya teman-teman ya. Berikutnya kain ya, kain ini juga menjadi banyak dispute juga karena apa? Terkena bea masuk tindakan pengamanan yang berasal dari Cina ya. Ini karena penentuannya berdasarkan bahan baku benangnya, apakah benang tekstur atau non tekstur. Nah ini menjadi berat ya buat bea cukai untuk menentukannya. Kenapa? Karena ketika dia sudah diimpor dalam bentuk kain, sulit untuk membedakan itu benang tekstur atau benang non tekstur ya. Karena kalau melihat dari kainnya itu sudah berbeda, sudah berubah struktur benangnya. Sedangkan yang menjadi pembedaan adalah dari struktur benangnya. Coba itulah betapa teman-teman bisa gambarkan, bisa bayangkan betapa berat ya tugas bea cukai untuk mengamankan perdagangan internasional. Ya tidak mudah, tapi juga di satu sisi ya berat dan juga sangat banyak dibully gitu ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya, memang kami mungkin ya dibayar untuk itu. Tapi tentunya menjadi koreksi juga buat kami kalau memang ada hal yang tidak sesuai ya teman-teman ya. Berikutnya bab 12 ya, ini terkait dengan aksesoris pakaian ya, helm ya, payung ya, alas kaki. Alas kaki juga banyak sekali dispute ya, terutama tentang alas kaki tahan air ya, atau yang disebut waterproof ya. Apakah dia masuk ke bab 61 atau bab 62? Oh, 61 62 di atas ya. Di sini ya. Ya teman-teman ya, intinya banyak dispute di situ ya teman-teman ya. Bab 68 70 ya, ini teman-teman bisa lihat isinya ya. Nah, ini yang kemarin saya dispute masalah bab 72 sampai 83 ya. Karena kalau dia sudah berbentuk rantai, sudah berbentuk mur, baut ya, kunci ya, lock ya. Ini harus masuk ke bagian khusus yang disebut bab 7318 tentang barang pemakaian umum ya. Barang pemakaian umum. Tidak peduli dia terbuat dari stainless, tidak peduli dia terbuat dari besi, baja atau apapun, dia harus masuk ke pemakaian umum ya teman-teman ya. Berikutnya ini sudah tergolong ke dalam produk-produk berupa mesin ya, baik mesin mekanis ataupun mesin elektronik. Ini mesin mekanis dan ini mesin elektronik ya. Berikutnya bab 17 ya teman-teman. Ini kaitannya dengan apa? Dengan produk-produk berupa kendaraan di sini ya. Traktor ya, kemudian helikopter, bus ya, motor. Bab 86 sampai dengan bab 89 tentang kapal ya. Kemarin saya baru saja dispute di pengadilan pajak tentang kapal ya. Ada kapal, tapi dia kapal penumpang tapi juga memiliki fungsi untuk memasang kabel bawah laut ya. Yang menjadi dispute apakah dia mendapatkan pembebasan PPN atau tidak ya, karena yang dibebaskan PPN itu adalah kapal angkutan ya, sedangkan ini fungsinya khusus untuk menanam kabel di bawah laut. Jadi menurut kami tidak dapat pembebasan PPN ya, tapi oleh importir mengatakan ini dapat pembebasan PPN karena dia juga bisa difungsikan untuk mengangkut manusia, untuk mengangkut penumpang. Akhirnya ini jadi dispute masuk ke pengadilan pajak gitu ya teman-teman ya. Ini barang-barang yang lebih kompleks yaitu di bab 90 atau 92 ya, yang lebih khusus ya. Ini misalnya untuk keperluan medis, kacamata, jam tangan ya, dan seterusnya ya, alat musik. Ya, amunisi tadi sudah saya katakan dia masuk ke bab sendiri ya, termasuk pisau. Walaupun pisau ini terbuat dari stainless, dia tidak bisa dikelompokkan di bab 72 ya.
dia harus masuk ke bab 93 ya, walaupun dia terbuat dari stainless steel misalnya. Ya teman-teman ya, ini bab 94, 96 ya, ini dia produk-produknya, teman-teman bisa lihat. Terakhir produk-produk seni ya dari bab 97, 98. Saya kira itu untuk HS Code ya, artinya teman-teman pelajari. Yang paling penting ini tentang ketentuan umum menginterpretasi HS, ada berapa? Ada 6 ya, itu bersumber dari WCO. Ini merupakan panduan utama untuk mengklasifikasikan barang ya. KUM 14 ini berurutan ya, dalam hal KUM 1 tidak dapat digunakan, barulah kita bisa menggunakan KUM 1 dan KUM 3 sampai dengan KUM 4 ya. Jadi tidak boleh lompat-lompat ya, harus berurutan ya. Kita bisa menggunakan KUM 2 kalau KUM 1-nya tidak bisa. Begitu juga kalau kita mau menggunakan KUM 3 harus dipastikan KUM 1 dan KUM 2-nya tidak bisa ya, baru kita KUM 3. Begitu juga KUM 4 gitu ya teman-teman ya. Terakhir KUM 5 dan 6 ini bisa digunakan secara tersendiri, artinya juga bisa bersama-sama dengan KUM 1 sampai dengan KUM 4 ya teman-teman ya. KUM 1 apa? KUM 1 ini tentang ya keperluan hukum ya. Jadi yang mengikat secara hukum tadi yang sudah saya sampaikan di depan, yang paling penting, yang paling kuat kedudukannya ya, bukan judul, bukan bab, bukan subbab ya, karena tujuannya hanya untuk mempermudah referensi saja, hanya mempermudah pencarian, tapi untuk tujuan hukum ya yang mengikat ya, klasifikasi harus ditentukan menurut apa? Menurut uraian yang terdapat dalam POS. Ya, kemudian selain itu apa? Catatan bagian ya atau bab yang berkaitan ya, serta ya ketentuan-ketentuan berikut ini, artinya ketentuan-ketentuan yang ada di KUM 2 dan seterusnya ya, asalkan POS atau catatan tersebut tidak menentukan lain. Jadi yang penting itu ya catatan ya, catatannya. Baik itu catatan yang ada di dalam bab ya, catatan yang ada di dalam bagian ya, dan tentunya catatan yang ada di dalam POS tersebut ya. Ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, tadi saya katakan bahwa judul ya, bab dan subbab itu hanya referensi yang mengikat uraian di POS. Ya. Yang mengikat juga catatan bagian, yang mengikat juga catatan bab ya, gitu ya. Kemudian KUM HS 2 dan 6 ya, bisa harus digunakan ya, asalkan POS atau catatan tersebut tidak menentukan lain. Selama sudah ada ketentuan di dalam POS atau di dalam catatan ya, bab ataupun bagian, maka kita tidak perlu menggunakan KUM HS 2 sampai KUM HS 6 ya teman-teman. Intinya seperti itu, dilaksanakan secara apa? Secara hierarki. Aduh, ini udah mau jam 3 ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti saya agak cepat aja, mohon maaf nih ya. Jadi KUM HS 1 ini contohnya ya, contohnya adalah bagian di sini ada binatang hidup ya, berupa apa ini ya, apa sih ini? Beruang ya. Apakah bagaimana kalau beruang ini digunakan untuk sirkus ya, misalnya ini ya, sudah bisa naik sepeda ya, sudah bisa ya ngapain ya, gelantungan ya, sudah bisa ya nari-nari ya, sudah memiliki keahlian khusus ya. Maka dia tidak bisa digunakan lagi bab 1 ini. Kenapa? Karena yang mengikat ada di sini yang namanya catatan 1C bab 1 ya, binatang dari POS untuk keperluan sirkus dikeluarkan dari bab 1 dan harus masuk ke bab 95. Jadi walaupun dia binatang hidup ya, ada bagian yang mengatakan binatang hidup ya, ada judul bab yang mengatakan binatang hidup, tapi dia tidak bisa diklasifikasikan ke binatang hidup karena ada ketentuan di dalam apa? Di dalam catatan ya, dalam hal ini catatan bab ya nomor 1 huruf C ya, yang mengeluarkan dari bab 1 tapi dia masuk ke bab 9508 ya teman-teman ya, contohnya. Nah, kalau di KUMS 1 tidak ada catatan bab, tidak ada catatan bagian ya yang relevan ya, dan kita masih bingung bagaimana cara mengklasifikasikan suatu barang, kita lihat catatan KUHS 2. Ini ya, kaitannya dengan apa? Barang yang belum jadi atau belum dirakit ya. Apakah barang tersebut merupakan barang yang belum jadi atau belum dirakit ya, ataukah barang tersebut merupakan ya barang dari dua bahan yang berbeda ya. Maka kita gunakan KUM HS 2A dan 2B ini ya teman-teman ya. KUM HS 2A tadi ini masalah barang yang belum lengkap atau belum rampung,
maka harus dilihat dari karakter utamanya, apakah dia sudah memenuhi, apakah dia sudah dianggap meliputi suatu referensi yang lengkap ya, yang belum dirakit, walaupun dalam keadaan belum dirakit, artinya masih terurai, masih CKD gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya untuk kaum KUM 2A ini. Jadi kalau ada barang yang nggak lengkap, misalnya tadi sepeda ya, belum ada bannya ya, belum dirakit, masih terbongkar ya, ada stangnya dipisah, ada rangkanya dipisah ya, rantainya dipisah ya, apalagi ya stangnya ya, sadelnya ya, tapi dia diajukan bersama-sama dan dia memiliki karakter untuk sepeda walaupun dia tadi ya dikemas dalam bentuk terpisah ya, tapi selama dia diimpor bersamaan maka dia harus dianggap sebagai satu sepeda utuh ya teman-teman ya. Tidak bisa dia dikatakan sebagai spare part, intinya itu ya. Contohnya ini ya, mobil walaupun dia belum ada bannya tapi ini sudah dikatakan mobil ya. Begitu juga sepeda, belum ada sadelnya, dia juga tetap dikatakan mobil. Kenapa? Tadi KUM 2H itu mengatakan harus memiliki karakter utama sebuah mobil gitu ya. Tapi kalau untuk mobil dan juga sepeda dan juga termasuk motor ya, sepeda tapi sepeda listrik ya, termasuk juga sepeda motor ya, itu ada ketentuan khusus yang namanya di Kementerian Perindustrian ya, untuk memasukkan dia ke dalam CKD ya atau IKD, ada komponen yang minimal dan komponen maksimal terurainya. Itu diatur ya di BTKI juga ya, BTKI di tentuan untuk menginterpretasi HS, salah satunya untuk bab 86 ya, 8687, yaitu mobil, kendaraan dan juga sepeda motor, itu menentukan CKD atau IKD-nya ya, termasuk CBU-nya itu menggunakan ketentuan di dalam peraturan Menteri Perindustrian tentang CKD atau IKD itu ya teman-teman ya. Jadi kaum HS2A itu ya, kenapa barang tersebut belum dirakit? Biasanya untuk memudahkan packing, ya. Karena kalau dirakit dia menjadi space-nya besar dan menyulitkan untuk dibawa ya. Kemudian juga untuk dirakit dia menggunakan baut ya, mur ya, atau dilas. Jadi pengelasan ini merupakan suatu model rakitan gitu ya. Jadi bukan pengerjaan lebih lanjut kalau las ini, masih dalam bentuk perakitan ya. Komponen yang tidak terakit yang jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan harus diklasifikasikan terpisah ya. Jadi kalau tadi ada mobil ya tapi bannya ada 12, maka ya sisa lebih dari 4 ban itu ya harus diklasifikasikan ke dalam HS code tersendiri itu ya teman-teman ya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, KMS2 ini tadi contohnya ya. Sasis truk ya. Kalau dia hanya sasis truk saja ya, kalau dia ada importasi berupa sasis truk ini spare part ya, dari truk masuk ke 8706, mesinnya di 8408, transmisinya di 8708 ya, bodinya di 8707, tapi kalau dia diimpor bersamaan dia harus dimasukkan ke 8704 yaitu truknya, karena sudah mengandung komponen truk secara CKD ya, secara CKD ya, contohnya ya teman-teman ya. Kalau yang 2B ini kaitannya dengan barang campuran ya, maka di sini ya harus dilihat cara mengklasifikasikannya, bagaimana caranya ya, harus dianggap meliputi referensi atau barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri bahan atau zat tersebut ya. Jadi contohnya gini gampangnya, kita lihat di sini contohnya ini ya. Ini kan ada pisau ya. Pisau itu ya ada besi ya atau baja ya, kemudian ada gagang yang terbuat dari ya plastik dan dibungkus oleh karet gitu atau plastik di sini ya. Di sini terdiri dari campuran ya, logam dengan plastik ya. Mau dikemanakan nih klasifikasinya? Apakah dia termasuk barang dari logam di bab 82 atau barang dari plastik di bab 39? Maka di sini harus diklasifikasikan ke dalam pisau dari logam. Ya, kenapa? Karena yang utama ya bukan dari gagangnya, tapi dari pisaunya ini ya. Secara ekstrim kalau kita tidak ada gagangnya, kita masih bisa gunakan pisau ini untuk motong ya, tapi tentunya ya agak ribet gitu ya. Paling bisanya motong apa ya? Motong
yang empuk-empuk gitu ya. Motong apa misalnya? Ya, motong agar-agar gitu ya. Kalau pakai buat motong apa? Motong daging ya nggak bisa ya, agar-agar paling bisa ya. Atau kue bolu gitu ya, atau bika Ambon masih bisa ya. Kalaupun gagangnya putus. Ya teman-teman ya, ini saya cepat aja ya, mohon maaf ya. Begitu juga KUM HS3 ini teman-teman, jadi bisa lihat di sini KUM HS3 itu kaitannya dengan apa? Dengan barang yang bisa dikelompokkan ke dalam 2 pos atau lebih ya, maka harus digunakan yang paling spesifik. Kalau KUM 3A, kalau KUM 3B digunakan yang karakter utamanya paling menonjol ya di antara dua jenis barang tersebut ya. Yang mana karakter utamanya ya. Yang KUM 3C digunakan pos terakhir ya, apabila ada 2 barang bisa dikelompokkan ke dalam beberapa HS code yang relevan, yang setara, maka digunakan pos tarif yang terakhir ya. Contohnya teman-teman ya. Yang pertama yang menggunakan uraian paling spesifik KUM 3A, ini kita kasih contoh misalnya karpet mobil ya. Karpet mobil ini ya secara spesifik harus masuk ke ya 5703, walaupun di 8708 dia bisa masuk sebagai aksesoris kendaraan, tapi karena dia sudah lebih spesifik karpet ini ada di 5703, maka si karpet ini harus masuk ke 5703 gitu ya. Itu juga ini ya, portable mesin cukur portable, cukur ini ya, cukur rambut atau cukur bewok ya, kumis ya. Walaupun dia tergolong ke dalam peralatan rumah tangga elektronik, tapi karena sudah ada alat cukur yang secara spesifik di pos 8510, maka dia masuk ke 8510. Iya, teman-teman ya. Iya, teman-teman. Berikutnya KUM HS3 ya. KUM HS3B ini ya, KUM HS3B teman-teman. Tadi tentang barang campuran ya. Barang campuran itu harus diklasifikasikan. Bagaimana cara mengklasifikasinya? Dilihat karakter utamanya ya. Misalnya ini ya, contohnya ini. Contohnya apa ya? Contohnya KUM HS yang apa tadi? 3 berapa nih? 3B ya. Contohnya nah ini ya, paling gampang ini ya. Ikat pinggang ya. Ini komposisinya apa? Dari kulit ya atau dari plastik ya. Tapi ini yang kuat apa? Kulit tentunya ya. Maka dia masuk ke dalam ya kulit ya, ikat pinggang dari kulit di 4203. Walaupun ada plastiknya, tapi orang membeli ya sabuk ya, atau gesper ini karena dia ada kulitnya, bukan karena dia ada plastiknya gitu ya teman-teman ya. Walaupun mungkin komposisi plastiknya lebih banyak gitu ya, tapi yang menjadi karakter utama dari ikat pinggang ini adalah si kulitnya gitu ya. Karena memberikan fungsi daya rentang dan harganya menjadi lebih mahal ya, walaupun dia misalnya lebih sedikit gitu ya kandungannya. Ya, contohnya apa lagi? Ya, contohnya misalnya susu ya, ini nggak ada di sini. Misalnya susu ya mengandung vitamin ya. Susu itu kan ya, misalnya ini susu ya, di dalamnya ada vitamin, vitamin C ya, vitamin D, vitamin A, B, C ya, terus sampai Z. Apakah dia dikatakan produk vitamin? Dia tetap masuk ke dalam produk susu ya. Di bab berapa susu tadi ya? Kalau misalnya bab bagian 3 lah ya, bagian 3 ya, bab 10, 11, 15 sana ya. Saya lupa ya. Ya teman-teman ya. Jadi itu untuk catatan ketentuan KUM HS3 ya, jadi teman-teman bisa pelajari ya. Contohnya ini ya, banyak ya. Kertas ya, kertas yang digunakan untuk ini KUM HS3A ini ya, spesifik ya karena dia spesifik. Ini untuk deterjen ya, buffer reagen ya, bab 29 ya, diklasifikasikan ke 3822. Jadi ini suatu produk ya yang berupa test kit ya untuk mengetes apa nih, mengetes darah ya, untuk mengetes darah ya. Di sini ada pipetnya
ada reagennya, ya, ada reagennya, dan juga ada wadah, ya, kertas untuk apa namanya menampilkan dari hasil pengujian, ya. Maka dia masuk ke dalam khusus di sini ya 3822 ini contohnya ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kum 3 ini saya percepat aja, ini teman-teman bisa baca nanti ya. 3B ya. 3C ya. 3C ini tadi kalau ada 2 pos yang bisa digunakan untuk satu jenis barang, maka digunakan pos yang paling terakhir asalkan kedua pos tersebut mempunyai pertimbangan yang setara ya. Contohnya ini ya. Di sini jaket ya, dia bisa masuk ya karena terbuat dari rajutan katun dan juga bukan katun, dia bisa masuk ke 6201, bisa masuk ke 6101 ya. Tapi karena berdasarkan Kum 3C ya, maka dia masuk ke 6201 yaitu klasifikasi yang paling bawah, paling terakhir. Berikutnya Kum HS4 ya teman-teman. Kum HS4 ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan barang yang tidak bisa diklasifikasikan kemanapun, gitu ya. Maka dia dapat menggunakan Kum HS4, yaitu diklasifikasikan ke barang yang paling menyerupai, gitu ya. Contohnya apa? Di sini saya langsung ke contoh aja ya. Misalnya jenis pemanggang ya. Pemanggang barbecue dari tenaga matahari. Ini belum ada barangnya di HS Code. Maka kita bisa gunakan ya HS Code yang paling menyerupai ya, yaitu misalnya pemanggang itu pasti ya kita gunakan pemanggang. Tapi pemanggang ini ada 3 ya, bahan bakar gas, bahan bakar cair, bahan bakar padat. Mana yang kita gunakan? Tentunya yang sini ya, yang pertama ini ya. Karena di sini ada bahan bakar gas atau bahan bakar lain. Maka tenaga matahari karena belum ada di klasifikasi, kita gunakan ke bahan bakar lain ya teman-teman ya. Kum 5 ini tentang apa? Tentang tambahan ini kalau ada pengemas ya. Jadi pengemas ini ada metode mengklasifikasikannya secara khusus ya di Kum HS5 ya teman-teman ya. Teman-teman baca. Intinya untuk pengemas ya, contohnya langsung ke contoh aja. Ya, contohnya ini gitar dengan pengemasnya ya. Apakah dia diklasifikasikan ke dalam barang gitarnya atau ke dalam ya karet ya. Karena ini pengemasnya dari karet ya, tentunya ke dalam gitarnya karena ini sudah satu set dan orang membeli ya, membeli gitar bukan membeli tas gitarnya ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan ini? Maka ini gitar ya. Tentunya bukan ya. Ini bentuknya seperti gitar tapi isinya ya di sini ada ya apa ini ya, pistol ya segala macam ya. Nah, ini harus kita lihat lagi ya. Tentunya tidak bisa dimasukkan ke dalam gitar. Ini sudah masuk ke dalam jenis klasifikasi yang terkait dengan peralatan untuk menembak. Ini masuk ke senjata tadi ya, amunisi ya. Walaupun di sini bentuknya seperti gitar ya, dia tidak menyerupai gitar, tapi ini tetap masuk ke dalam amunisi. Itu ya contohnya ya. Amunisi tadi di bab berapa tadi saya lupa ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir tentang ini ya, kemasan yang berulang ya. Jadi harus diklasifikasikan secara sendiri ya, yaitu tabung baja LPG ya, walaupun dia diisi dengan gas petroleum ya, klasifikasinya harus dipisah ini ya, gasnya sendiri, tabungnya sendiri. Ini yang kemudian banyak disalahgunakan ya, terutama untuk barang berupa kontainer ya, karena ini menjadi modus ya, dengan memasukkan kontainer-kontainer tapi tidak diberitahukan ya, dengan alasan ini nanti akan dipakai lagi, padahal dia tidak akan diekspor lagi ya. Kalau sudah seperti itu menjadi modus, ini bisa terkena sanksi ya, pidana maupun sanksi administrasi ya. Ya teman-teman ya, terakhir Kum 6. Kum 6 ini intinya penggunaannya sama ya, hanya supos setara yang dapat diperbandingkan. Jadi untuk tujuan hukum klasifikasi barang dalam supos suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari supos ya. Ini sama dengan Kum 1 ya, tapi ini berlaku untuk supos ya. Supos itu jadi bawahannya dari bab ya, dan subbab ya. Ada supos yang bersangkutan jadi sama ya, kecuali apabila konteks menentukan lain. Jadi ini pengulangan dari Kum 1 ya, tapi ke dalam konteks supos ya. Supos itu yang sudah ini ya, ada 6 digit ini ya. Ya teman-teman ya. Jadi ini contohnya gini, pakaian pelindung untuk bedah dokter terbuat dari karet. Ya, maka cara mencari HS-nya gimana? Tentunya kita lihat di sini ya.
catat apa namanya posnya ya, pakaian dan aksesoris dari karet ya, karena dia di sini masuk ke, kenapa dia dimasukkan ke lain-lain ya, karena kita lihat di sini dia tidak termasuk dalam sarung tangan ya, dia tidak termasuk ke dalam mitten atau mid ya, dia berupa pakaian pelindung ya, tapi yang melihat harus lihat di sini ya, untuk bedah ini ya, untuk bedah, maka di sini untuk bedah ini yang menjadi dasar hukum ya, sebagai subpos yang paling sesuai ya, jadi sesuai dengan KUHM 6, penetapan klasifikasi dilakukan dengan membandingkan subpos yang setara pada tingkat satu taktik sehingga barang tersebut diklasifikasikan ke 40, 15, 90. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi itu saya ringkas. Ini ya ada 6 apa namanya hukum HS, yang hukum 1 tadi ketentuan umum ya, yang mengikat adalah bab ya, catatan ya, bab dan catatan bagian ya, hukum 2 ini untuk barang CKD ya, 2B untuk barang campuran atau kombinasi, hukum 3 ini untuk pos-pos yang bisa dikelompokkan ke dalam beberapa untuk barang yang bisa dikelompokkan ke dalam 2 atau lebih pos, maka digunakan yang paling spesifik, yang paling mendekati karakter utamanya, atau ke dalam pos yang terakhir ya. Kemudian hukum 4 ini kalau sama sekali tidak bisa menggunakan pengelompokan dalam HS code, maka digunakan yang paling mendekati atau paling menyerupai. Hukum 5 kaitan dengan kemasan dan juga kemasan yang berulang-ulang. Hukum 6 ini sama dengan hukum 1, cuma dia digunakan untuk level sub pos atau apa tadi taktik yang lebih dari 1 gitu ya, teman-teman ya. Catatan-catatan jenis catatan pada HS. Ya. Ada catatan definitif, artinya yang menjelaskan, ada catatan eksklusif, artinya yang mengeluarkan. Nanti ini harus diperhatikan oleh teman-teman. Kemudian jenis-jenis catatan pada HS, ada yang bersifat ilustratif, ada yang bersifat penjelasan. Contoh-contohnya ini, ya, mohon izin saya agak cepat ini, agak ngegas. Ya. Kemudian ciri-ciri pada jenis catatan, ya, ada catatan definitif, catatan eksklusif, ya, ini contohnya kita bisa nalar lah ini ya, bisa kita logikakan. Nah ini catatan bagian umum, ini yang sangat banyak menjadi sengketa ya, karena kebanyakan ini terkena lartas ya, terkena lartas dan tarifnya biasanya lebih tinggi ya, di angka 15%, maka ini biasanya cenderung dilarikan ya kalau barang-barang berupa bagian umum ini ya, teman-teman ya. Terima kasih, saya kira itu ya teman-teman. Nanti untuk file satunya lagi tentang lartas mungkin ya pertemuan berikutnya ya akan saya bahas ini, karena mohon izin saya juga sedang di perjalanan, ini tidak bisa berlama-lama. Saya kira itu. Ada yang mau dipertanyakan teman-teman? Kalau tidak ada tidak apa-apa. Nanti oh ada ini chatting. Oke. Ini agree ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa connect di YouTube saya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri karena ini saya ada kegiatan lain ya. Ini saya untuk absen nanti mungkin sama Ibu Rosa aja ya. Ini ada total, saya print screen aja kali ya. Print screen aja buat file saya kirim ke Bu Rosa ya. Bentar ya teman-teman ya. Bu Rosa, mana Bu Rosa? Bu Rosanya lagi rapat nih. Rapat di Bandung ya, di Pati Ukur ya. Oke, layar kedua saya foto. Oke. Baik ya teman-teman, saya pamit undur diri dulu, nanti filenya akan saya upload di YouTube, teman-teman bisa akses lagi. Terima kasih, mohon izin, salam ya, sehat semuanya, tetap semangat untuk tugas. Oh iya, tugasnya apa ya? Tugasnya apa kira-kira teman-teman? Tugasnya apa ya Bu Rosa ya? Klasifikasi ya. Nanti saya minta teman-teman untuk di sini ada ya. Tugasnya apa ya? Ini aja ya, di slide ada ya. Tadi ya, klasifikasikan tentang ini ya. Nah ya. Ini klasifikasinya kemana nih ya. Jadi ini klasifikasinya kemana?
ya tugasnya ya teman-teman ya. Nah, kemana klasifikasinya? Saya kasih ke Bu Rosa ya, teman yang mana lagi ya? Yang tadi yang belum jelas ya. Mana klasifikasinya? Kalau ini udah ada jawabannya ya. Oke. Ini udah ada jawabannya. Oke, saya kira itu aja ya tugasnya ya. Teman-teman ya, satu aja. Untuk tugas nanti dijawabnya di YouTube aja ya. Di komen di YouTube ya Bu Rosa ya. Ya, nggak usah di Google Classroom biar kita bisa terhubung di YouTube. Baik, terima kasih Bu Rosa. Mungkin Bu Rosa ada yang mau ditanya. Tidak ada, Pak. Nggak Cukup, ada. Pak. Nanti bisa nonton YouTube aja ya. Kalau kurang Siap, jelas. Bapak. Oke, nanti sebenarnya ada satu lagi materi tentang Lartas ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin nanti saya bikin YouTube-nya, nanti saya share ke teman-teman ya, mungkin sore atau malam biar teman-teman tahu tentang Lartas. Filenya sih udah saya share ke Bu Rosa tentang Lartas ya. Nanti penjelasannya mungkin bisa saya susulkan entah malam ini atau besok. Nanti teman-teman bisa connect lagi lewat YouTube. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama.